Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kusnul Mufidati selaku dosen mata kuliah KHI KHES. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mustafa, NIM 1261022202208, kelas HKI 4E. Di sini saya akan menganalisis pasal dari KHES untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah KHI KHES, yaitu pasal 10 yang berbunyi izin perwalian yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan. UU positif lainnya, menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi, pasal 51 UU nomor 1/1974. Sedangkan perwalian menurut KHI, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian pengadilan agama, menurut ketentuan pasal 47 UUP, anak yang berumur di bawah usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah pengawasan orang tuanya. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak baik di hadapan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya. Analisis menurut Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada di dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ulama fikih, menurut mazhab Hambali dan mazhab Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Menurut mazhab Hanafi, para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya. Dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi. Menurut mazhab Syafi'i, perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada yang menerima wasiat dari ayah, seterusnya kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi. Realita di masyarakat, perwalian dalam prosesnya juga menggunakan akad baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan keterangan, pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seseorang, anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian, anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada di bawah perwalian. Demikian analisis dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.